Selamat malam teman-teman semuanya, dan selamat malam kepada Ibu Despita selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan perencanaan sistem informasi. Pertemuan video kali ini kami akan membahas mengenai tugas kelompok yang telah kami kerjakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Salawati dengan NIM 8040190066. Kemudian ada Febrianto dengan NIM 8040190107. Kemudian ada Elvira Widiani dengan NIM 8040190135. Kemudian ada Melisa dengan NIM 8040190136. Lalu saya sendiri, Febri Kurniawati dengan NIM 8040190137. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analisis sistem pemesanan makanan melalui aplikasi Gojek dengan menggunakan yang pertama ada diagram konteks, yang kedua ada diagram zero, dan yang ketiga ada diagram anak. Pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai diagram konteks. Di sini dapat kita lihat bahwa customer akan melakukan pemesanan melalui via Gojek, yang selanjutnya restoran akan mengkonfirmasi pesanan tersebut, sehingga Gojek akan melakukan pencarian driver. Restoran akan menunggu hingga driver ditemukan, sehingga ketika Gojek menemukan driver, maka driver akan melakukan perjalanan ke restoran, yang kemudian akan memunculkan notifikasi bahwa driver menuju ke restoran. Lalu driver akan melakukan pembayaran melalui aplikasi Gojek, yaitu melalui via GoPay atau secara cash, yang kemudian akan dilakukan restoran, yaitu mengkonfirmasi pembayaran. Setelah mengkonfirmasi pembayaran, restoran akan mengkonfirmasi bahwa pemesanan akan segera dibuat. Yang selanjutnya driver akan menunggu. Lalu restoran akan memberi informasi bahwa pemesanan yang telah dipesan telah selesai. Kemudian driver akan melakukan pick up pesanan tersebut, sehingga driver akan melaporkan bahwa driver sudah menuju tujuan lokasi customer. Panah yang berwarna merah ini menunjukkan bahwa itu melakukan sebuah proses yang akan dilakukan oleh driver, yang masuk ke dalam proses driver, sehingga akan menghasilkan laporan driver. Kemudian panah yang berwarna biru merupakan sebuah proses pembayaran yang kemudian akan masuk ke dalam laporan pembayaran. Yang untuk panah yang berwarna hitam merupakan sebuah proses penyelesaian yang kemudian akan masuk ke dalam laporan penyelesaian kepada customer. Selanjutnya diagram zero akan dipresentasikan oleh teman saya Elvira Widiani. Kepada Elvira Widiani saya persilahkan. Terima kasih ke Febri. Selanjutnya, saya bernama Elvira dengan NIM 8040190135 ingin menjelaskan materi selanjutnya berupa diagram zero. Diagram zero ini apa sih? Saya akan menjelaskan secara singkat. Diagram zero itu sama seperti diagram kontes, tetapi dia lebih menjelaskan secara rinci suatu kejadian atau suatu bagian-bagian. Di sini terdapat restoran dan driver. Pertama, restoran akan mengonfirmasi pesanan. Konfirmasi pesanan yang dilakukan oleh pengguna atau customer. Kemudian, pencariannya akan melakukan pencarian driver. Setelah itu, restoran akan menunggu driver ditemukan. Sama ini memiliki pada bagian pemesanan. Pemesanan terjadi karena adanya pengguna atau customer. Kemudian driver ditemukan. Setelah driver ditemukan, di sini driver akan menuju restoran. Karena kita tahu tidak semua driver itu berada di titik restoran. Bisa saja mereka lebih jauh gitu. Kemudian di sini terjadi kejadian perjalanan. Jadi driver melakukan perjalanan. Setelah itu restoran akan mendapatkan notifikasi bahwa driver sedang menuju ke lokasi restoran untuk memberitahu di sini. Setelah itu, di sini terjadi pada bagian pembayaran. Driver melakukan pembayaran via cash atau GoPay. Kita tahu bahwa Gojek itu memiliki non tunainya itu berupa GoPay. Jadi di sini melakukan pembayaran.
Setelah melakukan pembayaran, tentu restoran harus melakukan konfirmasi apakah pembayaran ini masuk atau tidak berupa nota atau misal struk pembelian gitu. Setelah itu, restoran akan mengonfirmasi bahwa pesanan dibuat. Jadi di sini biasa kalau kita pesan di Gojek, kita bakal lihat dong pesanan sedang dibuat atau pesanan sedang dikemas, itu sedang dibuat. Kemudian driver tentu harus menunggu sampai produk itu telah dibuat. Kemudian di sini restoran akan memberikan informasi bahwa pesanan selesai. Dia akan memberitahu kalau ini lo udah selesai. Dia akan memberitahu kepada driver untuk driver melakukan pick up pesanan. Karena kan pasti driver menunggunya misalnya saja di ruang driver khusus gitu kan. Jadi ada kayak memberitahunya gitu loh, announcement-nya. Kemudian driver di sini akan menuju lokasi customer. Tergantung lagi si customer kemana, bisa saja customer ya di Kumpe atau di mana, pokoknya mungkin berada yang jauh atau dekat gitu. Kemudian di sini driver akan membuat laporan berupa pembayaran dan buat laporan penyelesaian. Laporan pembayarannya itu tentang tagihan atau struknya, dan penyelesaian akan memberitahu bahwa dia ini menuju lokasi si customer. Kemudian untuk diagram anak akan dijelaskan oleh Melisa. Kepada Melisa saya persilakan. Terima kasih Elvira Widiani telah melakukan presentasi tentang diagram zero. Selanjutnya saya Melisa dengan NIM 804019013 akan melakukan presentasi tentang diagram anak 1 dan diagram anak 2. Di sini apa yang dimaksud dengan diagram anak? Nah, diagram anak itu merupakan pecahan dari proses-proses diagram zero di sini. Diagram zero di sini ada 5 proses, yaitu pemesanan, perjalanan, pembayaran, penyelesaian, laporan, dan itu akan dipecah satu persatu menjadi diagram anak. Nah, saya menjelaskan terlebih dahulu untuk diagram anak 1, yaitu pemesanan. Pemesanan ini pertama kali dilakukan oleh customer. Customer melakukan pemesanan, kemudian mengkonfirmasi pesanan apa saja yang akan dipesannya. Selanjutnya, sistem akan melakukan pemesanan dan jadilah pesanan baru. Nah, dari pihak restoran akan mengkonfirmasi pesanan tersebut, pesanan dari customer tadi, terus baru dilakukan oleh sistem untuk pencarian driver. Kemudian kembali lagi ke pihak restoran harus menunggu driver ditemukan setelah pesanan telah selesai. Kemudian sistem akan menemukan driver. Nah, di sini setelah menemukan driver, sistem aplikasi akan mengkonfirmasi kepada customer bahwa driver telah ditemukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan laporan driver di sini. Kemudian untuk diagram anak 2, di sini adalah perjalanan. Nah, perjalanan ini dimulai dari restoran dahulu. Restoran ini menotifikasi driver sedang menuju ke restoran. Kemudian driver harus menuju ke restoran untuk meng-pick up pesanan. Selanjutnya, customer akan mendapatkan laporan driver bahwa driver sedang menuju ke restoran. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Selawati. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Melisa. Perkenalkan, nama saya Selawati dengan NIM 8040190066. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram anak, yaitu tentang pembayaran. Nah, pertama-tama driver akan melakukan pembayaran via GoPay maupun cash kepada restoran. Otomatis restoran akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Lalu setelah mengkonfirmasi pembayaran, restoran akan mengkonfirmasi pesanan dibuat. Otomatis driver harus menunggu pesanan sampai selesai dibuat. Nah, hasil akhir dari pembayaran yaitu muncullah laporan pembayaran pemesanan kepada customer. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu masuk ke diagram anak tentang penyelesaian. Nah, tadi kan restoran mengkonfirmasi bahwa pesanan sedang dibuat. Nah, di penyelesaian sini restoran akan mengkonfirmasikan pesanan selesai dibuat kepada driver. Otomatis driver akan melakukan pick up pesanan.
Lalu, setelah melakukan pick up pesanan, driver akan menuju tujuan lokasi customer. Nah, hasil akhir dari diagram anak penyelesaian ini adalah laporan penyelesaian. Nah, laporan penyelesaian ini ditujukan kepada customer. Nah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrianto. Selamat sore, nama saya Febrianto dengan NIM 8040190107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sela mengenai pemesanan via Gojek. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 5 yaitu laporan. Di sini driver akan membuat laporan berupa laporan driver, laporan pembayaran, dan laporan penyelesaian. Selanjutnya, laporan tersebut akan diinput kepada customer berupa laporan penjualan, laporan perjalanan, laporan pembayaran, dan laporan penyelesaian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.